Puji Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Pagi. Mari saudara, sebelum kita melaksanakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kita akan dibekali lagi dengan Renungan Pagi yang nanti akan dibawakan oleh Pendeta Jamie Markus Manopo. Namun sebelumnya, mari kita awali dulu dengan doa. Bapa di dalam surga, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat pagi hari ini, kembali kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui renungan pagi. Pakai hamba menjadi saluran berkat, dan kami dapat memperoleh berkat atasnya. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan. Kiranya Tuhan memberkati. Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pagi hari yang indah ini, kita akan belajar bersama-sama dalam firman Tuhan dalam Yunus pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Memang ayat ini agak panjang dalam satu perikop, tetapi saya tidak akan membaca semuanya, tapi kita akan melihat dari ayat demi ayat. Dan pagi hari ini saya akan beri judul firman Tuhan ini, yaitu doa dalam situasi yang mustahil, atau berdoa dalam situasi yang sangat tidak mungkin. Dan untuk kita melihat bagaimana doa dalam situasi yang mustahil, mari kita akan melihat mulai ayat-ayatnya yang pertama. Ayat 1, firman Allah berkata sebagai berikut. Judulnya doa ucapan syukur Yunus. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Puji Tuhan. Ayat yang pertama, firman Tuhan berkata, Yunus berdoa dalam perut ikan. Jadi kira-kira apa yang ada dalam pikiran Yunus saat ia ada dalam perut ikan? Yang ia lihat di kanannya ada bangkai-bangkai ikan, di kirinya ada bangkai-bangkai ikan, ikan tongkola, ikan teri, dan lain sebagainya. Memang pikiran normal yang pasti, yang ada pasti mati. Namanya dalam perut ikan. Yang ada dalam pikiran secara normal pasti tidak ada jalan keluar. Tetapi kita melihat apa yang terjadi dalam situasi tersebut, dalam situasi yang sangat tidak mungkin. Alkitab mencatat bahwa Yunus masih punya harapan. Ia mengambil satu langkah untuk berdoa. Dan apa yang ia sampaikan dalam doa? Kita lihat ayat-ayat selanjutnya. Ayatnya yang kedua, katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak, dan kau dengarkan suaraku. Garis bawahi, Alkitab berkata, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku. Tuhan jawabnya, dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak, dan kau dengarkan suaraku. Artinya, saudara yang kekasih dalam Tuhan, buat kita semua, buat pagi hari ini, mustahil akan selamat. Bahkan logika sangat tidak mungkin ada jalan keluar. Tetapi dalam situasi tersebut, dalam situasi yang mustahil, dalam situasi yang tidak mungkin, bukan berarti
Yunus pasrah, atau dalam situasi tersebut, dalam situasi yang tidak mungkin, tidak ada jalan keluar, lalu kita menyerah pada keadaan. Apa yang Yunus lakukan dalam keadaan situasi tersebut? Kita sudah baca tadi, ia pun berdoa kepada Tuhan. Dalam kesesakan Yunus berdoa. Dan yang paling penting di sini, Tuhan dengar suara daripada Yunus. Kenapa saya katakan sangat penting sekali? Karena banyak orang gagal. Ada dalam kesesakan, tidak dengar suara Tuhan. Yang ada dengar bisikan iblis. Bukankah bisikan iblis biasanya itu selalu intimidasi, pasti kamu mati, ini pasti tidak ada jalan keluar, menyerahlah, pasrahlah. Tetapi dalam keadaan situasi demikian, ia berdoa. Yang paling penting di sini, Tuhan dengar suara Yunus dan Tuhan memberi jawab. Ayat selanjutnya, ayat 3 dan ayatnya yang ke-4 seterusnya, firman Allah berkata begini, telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air, segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku, samudera raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku di dasar gunung-gunung. Aku tenggelam di dasar bumi, pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, mereka yang meninggalkan Dia yang mengasihi mereka dengan setia. Ayat-ayat ini saya akan rangkumkan bahwa sesungguhnya mulai ayat 3 sampai ayat 8, di mana dalam doa Yunus mengaku segala dosa-dosanya. Dalam doanya ia bereskan kesalahannya. Karena pasal sebelumnya Yunus pernah lari dalam pelayanan. Tetapi dalam situasi demikian, Yunus tidak salahkan siapa-siapa. Kenapa? Sangat penting sekali untuk tidak menyalahkan siapa-siapa. Karena banyak orang gagal karena selalu menyalahkan orang lain. Kemudian ayat 9. Ayat 9 berkata, tetapi aku dengan ucapan syukur aku akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kau nasarkan, apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Dalam ayat 9 ini, dalam situasi yang mustahil, dalam situasi yang sangat tidak mungkin, Yunus berdoa dan dia berkata, aku akan membayar nasarku. Doa nasar artinya kalau Tuhan beri kesempatan untuk hidup lagi, ia mau melayani. Kalau Tuhan beri kesempatan, masih ada waktu untuk hidup lagi, ia mau berbalik pada jalan Tuhan. Pendek kata, seperti lagu yang seringkali kita nyanyikan, hidup ini adalah kesempatan.
Artinya dalam situasi yang sangat sukar, dalam situasi yang rumit, akan jadi mudah sekali. Akan jadi sangat gampang jika ambil langkah seperti Yunus berdoa. Tetapi jika masalah semakin rumit, masalah semakin ribet, maka masalah semakin sukar, itu artinya yang kerja bukan Tuhan. Itu artinya iblis yang sedang kerja. Karena sifat iblis biasanya intimidasi. Iblis biasanya selalu mempersilahkan, mulai mempersilahkan, dan lain sebagainya. Dan saat Yunus berdoa, dalam situasi yang tersebut saya katakan tadi, ia mengaku dosa, dan yang paling penting, ia dengar suara Tuhan. Ada harapan. Lalu dia sampaikan ayat 10 yang sudah kita baca tadi. Dia akan bayar nasarnya. Apa yang terjadi di ayat-ayat selanjutnya? Kalau kita melihat Tuhan perintahkan kepada ikan untuk memuntahkan. Alkitab berkata Tuhan perintahkan kepada ikan muntahkan Yunus. Jadi kita ambil pelajaran waktu Yunus dibuang, Tuhan perintahkan ikan untuk menelan Yunus. Sekalipun ia sudah lari dalam pelayanan, memang ada alasan. Alasan sangat tepat sekali. Ia lari dalam pelayanan, tapi ada satu pelajaran yang khusus yang akan kita lihat. Kenapa? Dia lari, dia tidak ke Niniwe, tapi dia ke Tarsis. Tapi dalam perjalanannya itu, ia dibuang, singkat cerita dia dibuang. Lalu Tuhan perintahkan ikan menelan dia. Alkitab berkata ikan yang besar. Terserah kita mau terjemahkan apakah itu ikan paus dan lain sebagainya, yang pasti ikan besar. Kemudian setelah ia ada di dalam perut ikan, saya sudah uraikan ayat demi ayat. Kemudian Tuhan perintahkan kepada ikan untuk memuntahkan Yunus. Jadi kalau Yunus Tuhan suruh ikan telan, itu masih ada maksud Tuhan. Disuruh muntahkan kepada Yunus, jadi Tuhan perintahkan seperti begini kira-kiranya. Kalau ikan paus atau ikan kan, muntahkan Yunus karena aku punya rencana besar yang kepada Yunus. Tapi tolong kasih keluar sama Yunus lewat pintu muka. Jangan lewat pintu belakang. Karena kamu telan lewat pintu muka. Jangan kasih keluar sama Yunus pintu belakang. Karena biasanya apa yang kamu makan ikan itu lewat keluar pintu belakang. Tapi bagi Yunus, jangan kasih keluar di pintu belakang. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Demikianlah renungan pada saat pagi hari ini. Kiranya semua diberkati oleh Tuhan dan selalu dalam perlindungannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Pagi yang indah ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu menjadi bagian dalam hidup kami, dan kami boleh praktekkan itu di dalam pribadi kami masing-masing, menjadi bekal kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.